Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bini'amihi ala khalqih. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina biduhuli syahri Ramadan. Sahrun mubarakun yuzadu bihir rizqu wa yudha'afu bihil ajru wa yunzalu bihil Qur'an wa yughlaq wa tughlaqu fihi niran wa tustaru fihil uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sawmu li wa ana ajibihi. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khataman halaqah, wa bila aula sahibul bait sahibul maqasid, para petugas yang telah melaksanakan bacaan ayat suci Al-Quran, tambih, tawasul, mangkobah, dan semuanya. Wabil aula sahibul bait Bapak Kiai Haji Wafiuddin, guru kita semua, Khalifatul Mursid. Mudah-mudahan beliau diberkahkan usianya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan ibadah, taat, dzikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan semua ikhwan akhwat rahimakumullah. Sehat-sehat ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah memperkenankan kita untuk bertemu dengannya di tempat yang mulia ini dengan cara mulia, menuju dat yang maha mulia. Insyaallah semuanya dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir tidak keluar dari tempat yang mulia ini, melainkan semuanya sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari tempat yang mulia ini, melainkan sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berkah, bahkan kabulnya harapan doa Bapak semuanya yang diikrarkan ataupun yang dipidrok dalam hati. Insyaallah Allah memperkenankan kabul dunia ini dan akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di bulan yang suci ini kita bisa bertatap muka, bertemu, bermuwajahah untuk sama-sama mengharap ridho Sang Pencipta, sama-sama mengharap kasih sayangnya. Bahkan dari berbagai tempat kita berkumpul. Tadi malam sama-sama udah melaksanakan riyadoh ya, biasa riyadoh malam di Masjid Al Mubarak ini. Alhamdulillah, pas tadi saya datang jam berapa, 7 ya, datang ke sini, bapak-bapak, ibu-ibu sudah melaksanakan riyadohan malam. Ini sungguh takjub di tengah-tengah zaman yang sedang mempesona, menggemerlap, menggoda, yang ada pada saat ini. Tapi bapak ibu tetap dalam pilihan Allah terbaik, termulia, teragung di sisinya. Amin. Itulah, mudah-mudahan
itu bisa mencapai titik yang terakhir kita, yaitu husnul khotimah. Amin. Tanggal berapa sekarang Pak Andri? 25 Ramadan. 25 Ramadan. 25 Ramadan malam tadi mudah-mudahan pas turun Lailatul Qadar. Amin. Itu yang biasa sudah ditemukan oleh Syekhul Masai Hujjatul Islam secara tajribah beliau, pengalaman beliau, yaitu 21, 23, 25 kan, 27 sampai akhir puasa itu, yaitu menemukan sesuatu yang dirasakannya, yaitu yang dikatakan Lailatul Qadar. Dimensi mubtadi yang beliau paparkan untuk apa? Maksudnya untuk mendidik para muridin muridatnya dan untuk mendidik para salik ikhwan akhwatnya. Tingkatan mubtadi itu yang beliau tajribah ketemukan dan ucapkan, tapi tingkatan spiritual secara mutawasid, yaitu titian ruh jiwa beliau yang Allah kasihkan padanya, yaitu selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Yang titian ketiga muntahi, ya tiap hari tiap malam mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita pun diberi kekuatan itu. Amin. Sampai kepadanya, sampai 3 dimensi titian, yaitu mubtadi, mutawasid, muntahi. Dalam titian thariqah yang biasa kita sebut muridin mubtadi, muridin mutawasid, muridin muntahi. Mudah-mudahan Allah berikan 3-tiganya pada kita. Amin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi istilahnya dengan 3 juga, yaitu syariat, thariqat, haqiqat. Imam Ghazali khawasul khawas ataupun khawasil khawas. Mana titiknya sama itu, sentranya sama, kekuatan, ketauhidan, kemakrifatan, kemahabbahan, yaitu jalannya itu dengan apa? Biquwwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. Inti la ilaha itu. Mudah-mudahan saum Ramadan yang kita jalani ini mencapai saum Ramadan yang secara pertama sampai akhir mencapai kekuatan imanan wahti saban, yaitu ya ikhlas. Yang kalau puasa sudah sampai kepada tingkat imanan wahti saban, mesti kata Imam Ar-Raji dalam salah satu kitabnya, yaitu 7 diantaranya yang akan terasa buahnya. Pertama, wa gusnun yantahi fi lisanhi wa samaratuhu sihhatul qauli. Apabila puasa sudah mencapai titik imanan wahtisaban dan sudah meliputi sampai lidahnya, bibirnya, maka buahnya itu akan benar ucapannya. Nah, mudah-mudahan dengan riyadhah malam, dengan puasa, dengan menghayati kekuatan dzikrullah, kita bisa mencapai buahnya itu. Amin. Yaitu sihatul qauli. Mudah-mudahan. Apa masih merumpi diri kita? Ngerumpi. Nah ini sahwatul kalam dalam diri kita, suka aja ngomongin orang lain, yang itu sulit bahkan yang belum tahu benar dan tidaknya pun juga kita enak aja ngomongnya. Yang kadang-kadang belum tentu ataupun apa enak membicarakannya, itu apa? Ngerumpi, yang kategorinya gibah, walaupun benar itu dosa. Apalagi fitnah,
Mudah-mudahan itu yang biasa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tatkala dikir tidak ada, syahwatul kalam itu masuk di bibir kita, jadi tidak membuahkan samrohnya itu. Mudah-mudahan dengan belajar riyadhah, dengan belajar dikir, dengan belajar puasa yang benar-benar Allah ridho dengan cara puasa, ridho dengan cara riyadhah, dengan kekuatan zikrullah itu Allah menyelamatkan lisan kita. Amin. Salamatul insan fi hifdil lisan. Mudah-mudahan selamatnya manusia itu kadang-kadang di antaranya dominannya itu dengan memelihara lisan. Itulah yang diharapkan para ulama-ulama sufi kepada murid-muridatnya. Mudah-mudahan Allah berkahkan lisan kita dengan puasa yang menjalar dengan buahnya imanan wahtisaban. Amin. Wa gusnun yantahi pi yadaihi. Kalau puasa benar-benar sudah dalam gerakan perhitungan imanan wahtisaban karena Allah semata, sudah menjalar kepada tangannya, mesti wasamaratuhu ita'us sodakoh, yaitu buahnya gemar mengasih ataupun sodakoh yang telah tadi contohkan oleh Masjid Al-Mubarak yang disesepuhi oleh Pak Kiai Haji Wafiuddin, Bapak Andri, Bapak Andika, dan bapak-bapak semua yang tidak disebutkan namanya, semuanya yang ikut andil. Insya Allah semuanya adalah sudah mencapai titik yang dikatakan tadi, wasamaratuhu ita'us sodakoh. Buahnya dari puasa, buahnya dari dzikir, yaitu gemar mengasih, menolong pada orang du'afa, yatim piatu, khususnya umumnya kepada sesama makhluk. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan itu pada kita dan pada ikhwan akhwat kita dan pada semua lapisan bangsa. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Imanan wahtisaban itu intinya itu. Wa gusnun yantahi bi rizlaihi. Kalau puasanya sudah meliputi kebenaran imanan wahtisabannya, sudah meliputi cahaya zikirnya, sudah meliputi terus menembus sampai dua kakinya, maka wasamaratuhu al-masyu ilal jamaah. Buahnya itu dia gemar menuju berjamaah seperti bapak ini semua. Amin. Ibu-ibu semua mudah-mudahan. Amin. Gemar berjamaah hanya untuk membuktikan hamba di hadapan Allah, memberikan positif pada kumpulan hamba-hamba Allah. Itulah buah daripada imanan wahtisaban. Wa gusnun yantahi fi qalbihi. Kalau puasa imanan wahtisaban sudah ada dalam jiwanya meliputi sampai kepada qalbunnya, apa? Mesti wasamaratuhu sihatul iradah. Buahnya itu akan benar cita-citanya, akan benar tujuannya sesuai dalam TKN ilahi antamak waridhoka mak a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itulah inti ikhlas, inti imanan wahtisaban, yaitu masuk kepada semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, karena hati penuh penghayatan, penuh pengagungan, penuh penerimaan, dan penuh keikhlasan yang dirasakan. Itu adalah kekuatan dzikrullah, la ilaha, terus sampai tujuh. Wasamaratuhu bi jaufihi, kepada apa perutnya, mesti buahnya itu apa? Wa gusnun yantai fi jaufihi. Kalau dikirnya, puasanya sudah mencapai imanan wahtisaban sampai ke perutnya, benar-benar perutnya diselimuti dengan nurnya keimanan wahtisaban. Imanan wahtisaban yaitu kekuatan ingatnya pada Allah, maka dia akan wasamaratuhu aqdul halal wa tarkus subuhat. Dia akan memakan barang yang halal dan menolak yang subuhat.
Ya Allah, kasihkan pada kami ini semua, amin. Kekuatan itu adalah mental tertinggi dalam jiwa kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itulah kekuatan hamba-hamba yang Allah bimbing. Itu semua dalam istilah dimensi thariqah, yaitu kekuatan ingatnya hamba pada Allah. Maka di bulan puasa ini Allah menurunkan Al-Quran. Satu, secara umum, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu tergantung pendekatan dan pemecahan penafsiran. Tingkat awam secara umum, maka inna anzalnahu fi lailatul qadri secara global adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Terus pemahamannya semakin meningkat, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hu di sana adalah inti Al-Quran, yaitu inti Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa inti Al-Quran itu? Yaitu waktu diturunkannya malam kemuliaan. Apa itu semua? Yaitu kekuatan, ketauhidan, kemakrifatan, kemahabbahan, yang semuanya meliputi inti Al-Quran yang Allah turunkan kepada ruh dan jiwa hamba, yang diiringi dengan turunnya semua malaikat Allah dan disertai Jibril Al-Matin sebagai pemimpin malaikat. Apa gerangan yang diturunkan? Mudah-mudahan kita sedang mendapatkannya, amin. Yaitu inti Al-Quran yang Allah pertama turunkan kepada Rasulullah SAW, penghulu kita, pemberi contoh, kita yang diberi contoh. Kalau Allah telah memberikan kepada yang diberi contoh, memberi contoh, berarti yang dicontohinnya pun juga harus mendapatkan. Mudah-mudahan kita sedang mendapatkannya, amin. Apa intinya itu semua? Nah, itu adalah kalau pandangan istilah dimensi thariqah, yaitu zikir yang hidup dalam kolbun dan jiwa seorang hamba. Karena zikir itu inti Al-Quran. Dikir apa? Dikir khafi, kekuatan, yaitu dibawa, diturunkan melalui malaikat-malaikat dan dipimpin oleh malaikat Jibril Al-Matin. Itulah yang khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena dia 1000 itu adalah kata-kata, bisa triliunan, bisa biliunan. Karena 1000 itu adalah ungkapan banyak, maksudnya. Istilah ilmu balaghah. Mudah-mudahan terus Allah tanamkan, kokohkan dalam kolbun kita semua, amin. Kekuatan dzikrullahi akbar. Kalau itu masuk ada dalam relung jiwa Bapak dan Ibu dan kita semua, otomatis pembacaan Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu penuh penghayatan, penuh kemakrifatan, penuh kekuatan, ketauhidan. Jadi intinya itu. Maka pantas khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena bernilai segala sesuatu, bahkan gerak dan diam Bapak itu akan bernilai dengan kekuatan itu. Yang intinya itu adalah kekuatan rasa mahabbah, rasa ma'rifat, rasa bersama Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Itulah luar biasa dalam bulan Ramadan. Dan
akan terus sampai setiap bulan. Kalau sudah hidup, mudah-mudahan terus mendapatkannya di bulan Syawal, di bulan Hafid, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram dan seterusnya. Makna kekuatan Lailatul Qadar. Amin. Hatta matla'il fajr, yaitu sehingga terbitlah fajar dalam dunia secara mubtadi umum. Hatta matla'il fajr, sehingga terbitlah matahari dari barat. Sampai saat kiamah datang pun, orang yang selalu dalam jiwanya bersama inti Al-Quran, maka dia tetap penuh dengan keberkahan, ketauhidan, dan dunianya pun tidak akan dikiamahkan selagi masih ada orang yang mendapatkan malam kemuliaan itu, ketentuan qadar Allah yang mulia itu, yaitu orang benar-benar mengagungkan Allah. Walaupun hanya satu orang lagi di muka bumi ini, yang miliaran puluhan miliar sudah lacut, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan kehidupan, hanya nafsu yang ada. Tapi yang satu orang masih mengagungkan Allah dalam jiwanya, mengucapkan la ilaha, benar-benar puasanya karena iman dan wahtisaban, yang inti kebenaran la ilaha illallah, maka Allah tidak akan mengkiamatkan. Itulah mengagungkannya Allah kepada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan itulah Allah mengagungkan orang yang benar-benar mengagungkan Allah dengan kalimat tauhid itu, yang disikapi dengan sikap mengagungkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Mudah-mudahan bibir kita berhenti ngerumpi. Amin. Mudah-mudahan penglihatan kita berhenti melihat tayangan-tayangan yang maksiat. Amin. Yang terus disuguhkan pada kita tayangan-tayangan yang dibuat-buat, bahkan tayangan-tayangan maksiat, yaitu dengan puasa Ramadan yang Allah berikan dan kita jalankan sekarang, benar-benar terwujud iman dan wahtisaban. Amin. Yaitu wasamaratuhu an-nadharu ilal ibarah, yaitu buahnya kita hanya bisa melihat yang menjadi pelajaran bagi kita. La ilaha, itu buah dari riyadhah, buah dari riyadhah. Maka oleh karena itu, melalui Syekhul Mursyid, melalui wakilnya, melalui para kiai yang ada di sini, yaitu salah seorang wakil mursyid Pangresa Syekh Kiai Haji Wafiuddin, mudah-mudahan menghantarkan kita kepada Sang Pencipta. Amin. Bihaqqi la ilaha. Di thariqah itu ada mursyid kan? Kalau tidak pakai mursyid bukan thariqah. Tapi mursyid apa? Majazi mursyidnya, bukan hakiki. Kalau hakiki ya Allah. Tidak ada mursyid secara hakiki melainkan Allah. Kalau orang mengaku mursyid hakiki, ya udah itu Fir'aun. Na'udzubillahi min. Semuanya mursyid ini, mudah-mudahan mursyid majazi. Hanya disematkan saja pada hamba karena pemiliknya hanya Allah. Seperti wali Allah. Allahu waliyul ladzina amanu liyukhrijahum minad dulumati ilan nur. Allah itu penolong, Allah itu pelindung orang-orang yang iman. Tatkala dirinya dengan kekuatan puasa, dengan kekuatan dzikir sudah merasa Allah pelindungnya, sudah merasa Allah pemimpinnya, sudah merasa Allah pengurusnya, pengaturnya, maka hak dia disebut wali. Tapi tidak boleh mengaku wali. Paham? Kecuali wali kota boleh.
Wali mujbir boleh, wali nikah boleh. Walaupun bapak-bapak ini mudah-mudahan ini min awliyaillah semua, amin. Malam riadohan, dikir terus berjalan. Itulah inti imanan wahtisaban. Hatinya selalu bergantung hanya kepada Allah. La ilaha dalam segala gerak dan diamnya. Itulah waliyul ladzina amanu liyukhrijahum minad dulumati ilan nur. Karena Allah buat mengeluarkan bapak itu dan ibu itu dan orang-orang beriman itu dari gelap kepada terang. Ya, dari gelap kepada terang. Ya, dalam dimensi thariqah memiliki para pembimbing spiritual untuk mengarahkan hamba, menyampaikan hamba kemana? Wa isolihim ila hadratil ilahiyah, supaya sampai bapak dan ibu kita semua dengan dikirnya itu wa isolihim ila hadratil ilahiyah, sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Nah, itulah tujuan dikir kita. Kalau bapak mau bertanya misalnya, Akang, kita bersama saya mursyid itu kalau dirobitohkan, karena ada robitoh ya dalam thariqah, maaf, keterkaitan jiwa kita bersama saya, tapi bukan menghadap saya, bukan menyembah saya. Kita bersama robitoh bersama saya itu merasa bersama menghadapkan diri pada Allah. La ilaha. Rasulullah pernah bersabda, waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mau ibadah umroh, maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ista'dantu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mau umroh ya. Fa'adinali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan aku untuk umroh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian beliau bersabda, ya ukhayya, wahai saudaraku tercinta, la tansa, jangan lupakan aku pi umrotika, dalam umrohmu, pi du'aika, dalam doa kamu. Terus jangan lupakan aku ya di waktu kamu umroh, di waktu kamu melaksanakan sa'i, di waktu kamu melaksanakan tawaf, di waktu kamu tahallul nanti, sertakan aku. Asrikna ya ukhayya, dalam satu hadis, sertakan aku. Nah, ini para ulama-ulama thariqah dan para muridin muridat itu mengimplementasikannya dengan sistem robito, yaitu menyertakan rasa ruh kita bersama syekhnya di waktu kita berdoa, karena merasa malu dengan Robnya. Merasa malu, maka kita bersama para kekasih Allah untuk menghadap Allah dalam etika ruh jiwanya menghadap Allah. Itu namanya ta'adub, etika ruh orang yang menghadap Allah, bukan menyembah guru, bukan kita mengiktikadkan kepada guru, mursyid, kepada wali, kepada nabi memiliki manfaat dan madorot. Pemilik manfaat madorot itu hanya Allah. La natakidu taksiron wala ijadan wala holkon. Kita tidak mengiktikadkan orang thariqah itu, orang tasawuf itu, orang yang sedang belajar menghadapkan diri pada Allah itu tidak mengiktikadkan kepada para wali, para nabi, pada selain Allah yang dimuliakan oleh Allah memiliki manfaat dan madorot, karena mereka itu hamba di hadapan Allah. Oleh karena itu, maka itu semua adalah karena mengagungkan Allah telah memuliakan para kekasihnya. Jadi kita memuliakan para wali Allah, memuliakan nabi-nabi Rasul Allah, yaitu ta'diman wa takriman ala qadrihi, mengagungkan, memuliakan karena qadar Allah padanya. Seperti Bapak mengucup Hajar Aswad, bukan menyembah Hajar Aswad, tapi karena Rasulullah telah memberikan contoh, berarti perintah Allah, maka kita mengecupnya itu karena Allah. Paham ya? La ilaha. Ini kan saya setir itu karena ini sangat sensitif gitu. Banyak orang yang mengatakan bahwa robitoh itu musyrikan. Kalau tidak dijelaskan kan tidak paham bagaimana. Padahal itu yang sangat-sangat harus tahu semuanya. Mudah-mudahan saya dan Bapak semua diselamatkan Allah. Amin. Na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan
ingin mukhlis, ikhlas imanan wahti, susah payah puasa, masa musyrik ujungnya, naudzubillahi min la ilaha Muhammadur Rasul, itulah kalimat ikhlas. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan riyadhah, dengan ada di tempat yang mulia ini, kita diberi kekuatan, keikhlasan. Apa yang kita ucapkan yaitu ketauhidan, la ilaha. Sampai di mana kita robitoh bersama saya di waktu sholat, di waktu dzikir, ya sampai jabarutiyah. Di mana jabarutiyah itu? Ya itu lapisan-lapisan adabnya hamba di hadapan Allah. Tingkatan jabarutiyah itu adalah alam jabarutiyah itu, istilah alam jabarutiyah itu yaitu di alam syariat mulki. Maka kita bersyariat dalam ilmu syariat, syariat dalam thariqat, syariat dalam hakikat. Kalau sudah di lahutiyah itu hakikatul hakikat. Mudah-mudahan tidak bingung. Amin. Di mana itu istilah yang kita katakan itu wapi anfusikum, dalam diri kamu semua. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Lapisan-lapisan spiritual itu adalah mendudukkan antara kehambaan dan ketuhanan dalam jiwa kita. Maka ada majazi, ada hakiki. Maka mursyid secara manusiawi adalah majazi, mursyid hakiki Allah Azza wa Jalla, la ilaha. Bahasa kita, ruh kita bisa berbeda tapi bersama. Dalam ruh kita yang baik, yang jelek, kullun min indillah. Itu syarat tauhid. Itulah hutiyah. Dimensi fase yaitu dimensi kehambaan. Maka kun bi'ausufi rububiyatihi muta'alliqan. Jadilah kamu dalam jiwa kamu yang memunculkan, yang mengaitkan selalu terkait dalam apa? Ketuhanan. Jadi syartut tauhid dalam ruh Bapak, ruh kita semuanya tidak pisah. Iktikad kita hanya Allah semata segala-galanya. Paham ya? La ilaha wallahu khalaqakum wa mata. Allah yang menciptakan kamu, dan apa-apa yang kamu perbuat semua tidak ada yang ikut intervensi, semua tidak ada yang ikut andil, semuanya adalah kehendak dan ketentuan Allah. Itu dalam qalbun, itu dalam ruh. Maka itu syarat tauhid, syarat ketauhidan. Tapi diimplementasikan dengan ucapan, dengan gerakan, ada hukum Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim yang diberikan kepada Rasul. Itulah wilayah jabarutiyah ke bawah sampai nasutiyah. Jabarutiyah, malakutiyah sampai nasutiyah alam mulki ini. Tugas hamba yang harus diimplementasikan dengan sikap kehambaan. Wa kun bi'ausufi bi ubudiyatihi mutahaqqiqan, dan buktikan, laksanakan, perlihatkan sifat-sifat kehambaan. Tapi hati hanya terpaut dengan ketauhidan. Paham ya? La ilaha. Mudah-mudahan masalah robitoh pun Bapak harus bertanya benar-benar kepada ikhwan ataupun akhwat. Jangan bertanya kepada yang belum mengamalkan, nantinya akan salah, memeleset, akan terpeleset. Dan bertanya kepada syekh yang ada di sini. Jangan ditanya lagi kepada yang tidak paham tentang itu, karena kalau tidak paham nanti mending dia kalau mengaku tidak paham. Kan biasanya gengsinya manusia itu tidak paham itu tidak
paham bahwa dirinya tidak paham. Itu mudah-mudahan diberi kekuatan kita paham bahwa diri tidak paham. Nah, mudah-mudahan ya. Ini yang lebih sulit itu tidak paham bahwa dirinya tidak paham. Paham ya? Nah, ini bab paham. La ilaha Muhammadur Rasulullah, itu diantara kekuatan ruh dan jiwa. Mudah-mudahan istilah dalam dimensi Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ataupun thariqah-thariqah yang lain, ada istilah alam nasut ataupun alam mulki, ada malakut, alam kemalaikatan, terus alam jabarut, yaitu ya penghulu-penghulu kemalaikatan, dan dimensi yang satu lagi yaitu lahut. Itu tidak terpisah. Jibril pun tidak ikut ke sana, Mungkar Nakir pun tidak. Semua itu malahutiyah. Maka di bapak, di ibu ada semua kekuatan itu. Tatkala benar-benar dipupuk, benar-benar dipelihara, itu insya Allah bapak bersama Jibril al-Matin, bapak bersama para anbiya wal mursalin, bapak bersama para aulia, arrabtahum, mengenal bapak mereka, sohibtahum, bersama mereka dalam bertauhid, dalam beribadah, dalam berpuasa. Setelah bapak terus terhantarkan dengan arrabtahum, sohibtahum, maka ruh bapak akan menuju sang pemilik semua keadaan, yaitu lahutiyah. Dengan kekuatan dikir, bikuwati dikrillah, kekuatan dikir, la ilaha. Kalau sudah sampai di sana, ya udah, Jibril pun tidak tahu, tidak ikut. Di mana? Di ruh jiwanya, kedalaman ruh jiwa bapak, hanya bapak dengan Allah yang tahu. Karena itu yang menceplok ataupun yang mensetempelnya Allah. Di kekuatan dikir bapak, di dikir hopi bapak, tidak diizinkan makhluk lain masuk kepada rahasia bapak dan Allah. Itu kekuatan dikir yang tingkat muntahi. La ilaha apa? Ya, yang dibawa dari Baitul Izzah, Al-Quran, disampaikan kepada Rasul yang berupa hukum-hukum, sejarah dan bimbingan, perintah, amar dan nahi, larangan. Dalam Al-Quran disampaikan nurnya, ruhnya, ikhlasnya hamba dengan Allah. Nur itu adalah la yadhulu, malaikat Allah, bahkan termasuk malakaini, dua malaikat hafadoh, malakaini, dua malaikat Mungkar dan Nakir nanti di alam barzah itu, di Jabarutiyah itu. Malakaini raqibun atidun la yadhulu ila alamil ma'rifat, tidak dia diberi kemampuan masuk kepada alam ma'rifat yang ada dalam ruh jiwa insan yang Allah bimbing untuk menemui Allah. Nah, itulah kapasitas lahutiyah. Tapi bapak, ibu, ikhwan, akhwat yang mendapatkan bimbingan Ruhul Qudsi dari Allah, hakikatnya Ruhul Qudsi, para anbiya wal mursalin, suhada wal mujahidin, ulamaul amilin, yaitu tingkat kualitas keikhlasan yang paripurna, maka bapak terhantarkan sampai malakutiyah, sampai jabarutiyah, sampai lahutiyah, udah malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa bersama-sama. Summa araja bi ila samawatil ula, bahkan dia ditingkatkan, ditaikkan lagi ke langit. 1, 2 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha. Tatkala beliau mau menuju lahutiyah, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril, kan kita bersama-sama dari Mekah sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, dan sama-sama kita ke langit 1 bertemu dengan Nabi Adam terus sampai masa aku sendiri yang harus ke sana, Jibril, bersama kamu aja ya, berdua sampai ke mana? Yaitu
ke Sidratul Muntaha, sampai ke mana? Ke Lahutiyah. Maka malaikat Jibril, gak bisa Muhammad, memang aku harus membimbing kamu, memang aku harus menghantarkan kamu dalam lautan syariat, pitorikot syariat bil hakikat, tapi dalam hakikatul hakikat engkau sendiri bersamanya. Kalau aku memaksakan satu ujung jarum saja, hanguslah aku. Maka itu adalah kemuhammadan, ketauhidan. Dan tatkala Bapak yang diberi contoh, memberi contoh, yang memberi contoh Muhammad, Bapak yang diberi contoh, umat Muhammad harus sama bandaranya, harus sama pesawatnya. Amin. Kalau sama pesawatnya, la ilaha, ya bandaranya sama, la ilaha. Ar-ruju ila watoril asri, itu la ilaha. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham jangan dikejar dengan logika ya, tidurkan aja dan amal aja, yang penting ikhlas. Amin. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Itulah ungkapan-ungkapan istilah takwil dalam orang-orang thariqah. Allah pemiliknya, Allah penentunya, segala-gala adalah miliknya. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'im muhit. Itulah tenggelam dalam lahutiyah, dan itulah hakikat Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikat warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah orang yang Allah setempel ruh dan jiwanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 138, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah, setempel Allah. Apakah ada lagi yang lebih baik daripada setempel Allah? Mesti semua orang beriman bahkan kompak ngomong, gak mungkin, betul Pak? Yang lebih baik daripada celupan Allah tidak mungkin ada. Yang lain selain Allah kan pana. Allah yang maha bako, betul Pak? Bapak dimuliakan, Bapak dipintarkan, Bapak ditingkatkan derajat, semuanya milik Allah, semuanya kehendak Allah. La ilaha. Jadi tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau sudah merasakan dan mendapatkan itu, maka mesti Bapak, setiap gerak dan diam Bapak akan mengabdi kepada Allah. Wa nahnu, kami semua, kalau sudah mendapatkan celupan Allah, lahu, hanya kepada Allah, lahu, kepada Allah, abidun, beribadah, berbakti. La ilaha, selalu itulah inti Lailatul Qadar. Amin. Kata salah satu ulama dalam kitab Al-Lajnah Ad-Daimiyah, kalau orang yang mengenal Allah hanya di waktu bulan puasa saja, orang termasuk orang yang rugi itu. Orang celaka. Rugi kalau hanya di bulan puasa saja mengenal Allah. Berarti masih ada pendiskriminasian. Sedangkan semua bulan adalah bulan mulia. Bulan yang jelek, hari yang jelek, maaf ini serang bicara tentang hakikat hidup ya. Bulan yang jelek, minggu yang jelek, hari yang jelek adalah tatkala hari, waktu hari itu Bapak lupa Allah. Maka jelek bukan harinya, tapi bapaknya yang jelek. Paham? La ilaha. Nah, di bulan itu Bapak lupa Allah, jeleklah bulan itu, waktu itu ke Bapak. Di bulan Ramadan lupa Allah, mana mungkin Lailatul Qadar bisa didapat. Hanya bagi orang-orang yang selalu mengharap menghadap pada Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Yang selalu Allah dalam sandarannya, yang selalu Allah tujuannya, yang selalu Allah harapannya, yang selalu Allah dambaannya, ingin bertemu di dunia dan ingin bertemu di akhirat, karena dia merasa pemilik Allah, yang memilikinya Allah, yang dimilikinya semuanya milik Allah. La ilaha. Semua itu adalah hakikat Lailatul Qadar.
khairum min alfi syahrin. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, dan barangkali yang ada yang curhat saya dengan Bapak, ya mudah-mudahan boleh sedikit-sedikit yang kita bisa jawab, yang tidak bisa ya sama-sama mencari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.